Seharusnya kau ikuti nasihat mereka. Dasar keras kepala. Apa akibatnya? Lihat ini, sampai jadi jelek begini masih pontang-panting. Kau sih terlalu mengikuti gelora jiwa mudamu yang penuh semangat. Penuh gairah memang, tapi tak logis. Coba kalau dulu imajinasimu itu tak ngawang-ngawang, tak akan sesulit sekarang keadaanku. Apa? Salahku sendiri, enak saja kau ngomong. Kamu kan yang memilih semua ini. Sok romantis, sok beda dari yang lain. Gayamu seperti seniman kali berdunia. Estetika, estetika. Nih lihat, kau sangka semua ini bisa membuatmu meraih apa yang kau impikan? Coba kalau dulu kau bersikap patuh seperti teman-teman sekelasmu. Berpikir dan bertindak sebagaimana anak-anak yang waras pikirannya. Sekolah dengan baik, hidup tertib, menggembleng diri, supaya bisa menguasai keahlian di bidang yang lebih bernilai guna dan bisa diandalkan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Kamu malah edan-edanan dengan fiksi, puisi, seni. Alah, pret, inilah hasilnya. Aku harus begadang setiap malam demi menumpahkan segala ide, imajinasi, getaran-getaran lembut dari palung jiwa yang terdalam. Semua tak bisa dinyatakan, terus-menerus membayangi jiwamu sepanjang hayat, mengilhami, menginspirasi, membentuk watak karakter kesimpulan. Allah. Seperti anak-anak perempuan di kampung ini, saya juga tidak tahu cerita menarik apa yang pernah saya miliki dan bisa saya banggakan. Selain cerita yang lumrah dan tidak akan mengilhami siapapun. Tapi semenjak Guru Bahasa Indonesia kami memberikan sebuah puisi yang sangat indah, saya merasa seperti ada yang dituangkan ke dalam pikiran dan dada saya, membuat semuanya terasa berbeda. Saya tidak membenci pelajaran-pelajaran yang lain, tapi saya jadi cinta banget dengan puisi. Novel-novel hebat dari pengarang di negeri ini maupun pengarang dunia. Musik, drama, lukisan, tari, dan semua keindahan dalam karya seniman yang tak habis saya kagumi. Tapi teman-teman di kelas selalu menganggap saya sok tua lah, tua sebelum waktunya, sok puitis, dan sejumlah gelar khusus lainnya saya peroleh. Teman-teman tidak mengucilkan saya, mereka hanya senang mengolok-olok saya dan bisa tertawa lantang bersama-sama. Tapi saya senang, setidaknya saya bisa membahagiakan mereka. Apa? Aku mengacaukan hidupmu? Aku yang mengakibatkan nasib yang selalu kau keluhkan itu? Hai Nona, ups, maaf, kau masih Nona atau sudah Nona? Oh, masih Nona. Hah? Nonsense. What? Separuh Nona, separuh Nyonya. Oke. Apapun statusmu, dengarkan saya. Di usia seperti saya sekarang, setiap orang harus membuat pilihan yang penting bagi hidupnya. Dan saya melakukannya, memilih. Saya tak mau hanya ikut-ikutan mereka yang menjalani hidup ini seolah-olah seperti menerima warisan. Tinggal menjulurkan tangan dan menerima apa saja yang diberikan, lalu menjalaninya menjadi tua dan mati. Saya tidak seperti itu. Kalau orang lain tidak memilih apa yang saya pilih, itu hak mereka. Dan itu juga sebuah pilihan. Tapi saya juga tak mau terus-terusan kau salahkan dengan pilihan saya ini. Saya ingin jadi pengarang, seniman. Ya, that is my choice. Jadi, kau tak bisa terus-terusan mendatangi saya dan meminta saya untuk mengubah pilihan saya ini. Tiada guna keluhan, berhentilah merengek. Biarkan aku istirahat, biarkan aku sempurna jadi masa lalunya. Lihat dan terima hidupmu sekarang dengan berani. Saudara-saudara, profesi yang saya pilih ini memang tidak menjanjikan finansial yang hebat, popularitas berlimpah atau status yang membanggakan bagi keluarga. Tapi saya harus melakoninya. Dan saya tahu, saya tak akan mendapatkan dukungan dari siapapun. Mereka tidak akan menghalangi saya karena
saya keras kepala. Tapi mereka juga tak menunjukkan dukungan. Saya hanya akan dibiarkan dengan pilihan saya ini, sambil diam-diam mereka berharap saya gagal. Sehingga mereka bisa mencibir dan menunjukkan ke depan muka saya bahwa pendapat mereka lah yang benar. Lalu mereka pasti akan terus-terusan berkata persis seperti yang selalu kau katakan. Kapok, makanya jadi anak tuh jangan ngeyel. Benar kan Firibus? Bagaimanapun jadi PNS adalah pilihan yang terbaik. Semuanya sudah terlambat toh. Mau daftar polisi mustahil, sudah berumur. Mau ikutan parpol supaya cepat belanja karirmu? Gak mungkin, paling cuma kebagian hore-hore. Mau berintis bisnis, modal gak cukup. Pinjam di bank gak akan ada yang percaya. Mosok mau serahkan SIM ini sebagai jaminan? Pikiranmu itu terlalu liar. Harusnya kamu seperti anak-anak remaja yang lain. Beres SMA, nyambung kuliah, sesudah sarjana cari kerja lalu menikah. Bahagia sampai tua, mati, masuk surga. Itu yang benar. Liar? Saya tidak liar. Saya hanya ingin berpikiran yang bebas. Saya juga mengerti batasan-batasan. Saya hanya ingin memilih sendiri hidup yang akan saya jalani, menjelmakan apa yang telah mengilhami dan menggelorakan jiwa saya. Mengapa sebuah pikiran yang bebas harus selalu dicurigai dan dianggap berbahaya? Mengapa seorang anak SMA dianggap tak patut punya pandangan yang melampaui usianya? Apakah menjadi perempuan akan jadi sinting hanya karena menggemari puisi, sastra? Apakah profesi-profesi yang dianggap menjanjikan itu harus selalu sesuai dengan standar hidup orang banyak? Jadi PNS, polisi, tentara, pegawai bank, atau merintis bisnis? Dan di luar dari profesi-profesi yang dianggap menjanjikan itu, orang-orang akan dianggap gagal atau keliru? Apakah menjadi seorang remaja sama artinya memenuhi kepalamu dengan tempat nongkrong yang asik, mengumpulkan pertemanan sebanyak-banyaknya di medsos, selfie di semua tempat, lalu mengeditnya supaya bisa dipajang jadi foto yang keren? Saya tidak membenci semua itu. Saya hanya tidak rela jika hanya itu isi batang kepala saya ini. Saya hanya ingin selalu bergelora, digerakkan oleh tenaga yang amat kuat dan murni dari dalam diri saya. Dan saya menemukannya dalam sastra, dalam puisi, dalam musik, dalam seni. Apa itu salah? Barangkali kalian mulai berpikir bahwa kata-kata saya ini, kalimat-kalimat yang saya ucapkan ini bukan berasal dari benak seorang anak remaja. Atau bahkan ada yang mulai berkata dalam benaknya, bahasanya terlalu tinggi untuk anak remaja. Atau, alah ini sih cuma naskah drama, aslinya nggak begitu. Tidak. Ini memang saya. Semua ini keluar dari benak seorang anak remaja. Kalau banyak di antara kami yang hanya mengerti bahasa-bahasa yang gampangan dan selalu kesulitan dalam mencerna bahasa-bahasa yang sedikit berbobot, itu karena yang diberikan kepada kami terlalu banyak sampah. Beri kami bahasa yang kuat, yang bisa menggedor jiwa kami. Beri kami bahasa-bahasa yang punya kedalaman dan tempat kami untuk bersusah payah dalam mencernanya. Maka kami akan berbeda. Dan Anda tidak perlu merasa aneh kalau ada seorang remaja seperti saya. Di antara pokok-pokok kladartis, jalan terpecah dua. Sebagai pengembara, aku tak bisa mengambil keduanya. Maaf jika aku terpaku lama memandangnya. Kupandang begitu rupa salah satunya, sampai pada semak-semak di ujung sana. Kupandangi juga jalan yang satunya lagi. Sepertinya lebih menarik hati. Rumputannya rapi, seperti gampang dilalui bagi yang sudah pernah melewati. Mungkin sama saja rasanya seperti yang tadi. Pada pagi hari, jalan itu terlihat murni. Tak ada jejak-jejak kaki. Rumputannya tegak lestari. Oh, kuputuskan. Kulalui jalan pertama esok hari, meski tak tahu apa yang akan kutemui di ujungnya nanti. Tak juga tahu apa aku akan kembali. Barangkali aku harus bercerita dengan duka. Suatu saat pada umur kita akan berjumpa.
Perjalanan seperti jalan bercabang dua, di mana aku telah berjalan pada salah satunya. Jalan yang jarang sekali dilalui. Dan itulah beda kita. Itu tadi jalan yang tak ditempuh. Puisi Robert Frost, guru bahasa Indonesia kami, yang memberikannya kepada saya sebelum ia harus berhenti mengajar karena hanya mengantongi ijazah D3. Sementara guru-guru di SMA kami harus bergelar minimal ijazah S1. Dia bilang seperti ini kepada saya. Viribus, pilihlah jalanmu sendiri, meski itu jarang dilewati orang lain. Selama itu terpaut dengan kuat pada hidupmu, tempuhlah. Dan setiap hari kau harus berkata, raihlah hari ini. Tapi guru yang bisa membuat muridnya bisa melihat ke dalam dirinya sendiri itu harus tersingkir hanya karena selembar ijazah. Untungnya dia punya keterampilan yang lain, membuka bengkel sepeda. Dari dia saya belajar banyak hal. Lihat saya sanggup, dan mungkin saya akan berani. Saya susah sekali mendamaikan keduanya. Mereka terus-menerus bertengkar. Padahal cerita ini harus saya bereskan besok. Pihak penerbit sudah memberikan deadline. Mereka tahu anak-anak di negeri ini butuh sebuah cerita yang bisa membuat sebuah perubahan besar pada hidup mereka. Sebenarnya sejak 10 tahun terakhir ini, saya agak kewalahan menerima banyaknya permintaan dari pihak penerbit dan juga para produser film yang tertarik akan masalah-masalah remaja. Mereka butuh sebuah cerita yang menginspirasi, karena itu adalah kekuatan untuk bersaing, kata mereka. Saya hampir kehabisan ide, makanya saya ambil dari kisah hidup saya sendiri. Tapi malam ini saya agak lumayan capek. Saya akan sangat menghargai jika Anda semua berkenan memberikan ide bagaimana caranya mengakhiri konflik di antara kedua tokoh dalam cerita saya ini. Tapi saya mau pamit sebentar ke dalam, ya. Permisi.